Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibnu Fajar Sidik, NIM 2019-05255. Saya dari kelas Tata Kelola Keuangan kelas C. Sebelumnya, saya meminta maaf kepada Mas Sakir karena saya tidak bisa melakukan wawancara karena di Lampung sedang banyak terjadi terkenalnya virus corona. Sedangkan di daerah saya juga, di kampung saya, banyak sekali yang terkena corona dan belum lama ini ada yang terkena corona. Jadi di kampung saya itu diadakan namanya lockdown. Jadi saya tidak bisa melakukan wawancara. Baik, saya di sini akan menjelaskan apa itu virus corona dahulu. COVID-19 merupakan nama penyakit yang disebabkan oleh virus corona. Nama ini diberikan oleh WHO sebagai nama resmi penyakit ini. COVID sendiri merupakan singkatan dari Coronavirus Disease 2019. COVID-19 yaitu penyakit yang disebabkan oleh virus corona yang menyerang saluran pernafasan, sehingga menyebabkan demam tinggi, batuk, flu, serta sesak nafas, serta nyeri tenggorokan. Menurut situs WHO, virus corona adalah keluarga besar virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Pada manusia, corona diketahui menyebabkan infeksi pernafasan mulai dari flu hingga penyakit yang lebih parah seperti Middle East Pneumonia Syndrome dan Circulatory Transmission Syndrome. Virus ini mampu mengakibatkan orang kehilangan nyawa, sehingga WHO telah menjadikan status virus corona ini menjadi pandemi dan meminta Presiden Joko Widodo menetapkan status darurat nasional corona. Presiden Joko Widodo telah menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat terkait pandemi virus corona sejak akhir Maret 2020. Ia kemudian mengeluarkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau bisa disebut dengan PSBB. Untuk menekan penyebaran virus corona, Jokowi juga menetapkan pandemi virus corona sebagai bencana nasional non-alam. Mantan wali kota Solo itu akhirnya melarang masyarakat untuk mudik kampung halaman terhitung dari 24 April kemarin itu sampai 31 Mei mendatang. Tapi sekarang sebenarnya sudah bisa. Proses penularan COVID-19 membuat dunia menjadi resah, termasuk di Indonesia. COVID-19 merupakan jenis virus yang baru sehingga banyak pihak yang tidak tahu dan tidak mengerti cara penanggulangan virus tersebut. Pemerintah dituntut untuk segera mungkin menangani ancaman nyata COVID-19. Jawaban sementara terkait dengan persoalan tersebut ternyata telah ada dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, di mana dalam undang-undang tersebut telah memuat banyak hal terkait dengan kekarantinaan kesehatan, pihak yang berwenang menetapkan kedaruratan kesehatan masyarakat, dan lain sebagainya. Yang undang-undang tersebut juga menentukan apa saja peraturan pelaksanaan sebagai tidak lanjut ketentuan dalam kekarantinaan kesehatan. Namun peraturan pelaksanaan sebagai ketentuan lanjutan dari Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan belum ada, padahal peraturan pelaksanaan tersebut sangat perlu untuk segera dibentuk. Menurut WHO, COVID-19 menular dari orang ke orang. Caranya dari yang terinfeksi virus corona ke orang yang sehat. Penyakit penyebar melalui tetesan kecil yang keluar dari hidung atau mulut mereka terinfeksi virus bersin atau batuk. Tetesan itu kemudian mendarat di benda atau permukaan yang disentuh dan orang sehat, lalu orang sehat ini menyebut di daerah saya, terutama di Lampung Tengah, kantor cabang Banjar Jaya mulai membayarkan bantuan sosial tunai untuk keluarga kurang mampu. Bantuan yang diberikan dimaksud untuk dapat meringankan beban masyarakat terdampak pandemi COVID-19 yang mengalami penurunan penghasilan bahkan kehilangan mata pencarian. BST dibayarkan kepada masyarakat yang berhak dan memenuhi persyaratan. Demikian disampaikan oleh Bupati Lampung Tengah, Lukman, saat meninjau langsung pencarian dana bantuan sosial tunai untuk keluarga kurang mampu di kantor pos Bandar Jaya. Dari yang ia lihat langsung, Lukman mengatakan, alhamdulillah sampai kami cek pas sasaran tidak pernah menerima bantuan lainnya. Lebih lanjut dijelaskan oleh Pemkab Lampung Tengah untuk terus menyisir masyarakat hingga ke tingkat desa kelurahan. Selanjutnya akan didata untuk dianggarkan orang nomor 1 di lalu Kementerian Sosial sebagai
Satuan Gugus Tugas Penanganan COVID-19 yang melaksanakan percepatan penanganan COVID-19 melalui penyelenggaraan bantuan sosial. Kemensos menggandeng PT Pos Nasional untuk menyalurkan bantuan sosial tunai atau BST. BST merupakan bentuk jaring pengamanan sosial yang diberikan kepada masyarakat mampu untuk mengatasi krisis sosial ekonomi pada masa pandemi COVID-19. Di tempat saya di Gunung Sugi, Kabupaten Lampung Tengah menjadi lokasi simulasi penyaluran BST yang telah masuk ke tahap 9. Penyaluran BST ini dihadiri Dirjen Penanganan Fakir Miskin atau PFM Kementerian Sosial Asep Sasa Purnama, Direktur Jaringan dan Layanan Keuangan Celasius Lampung Farizal Darmanto telah menyalurkan bantuan ke 34.000 atau 81 KPM dengan total bantuan sebesar 10,2 miliar rupiah atau sebesar 99% di Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Kemensos akan melakukan penyesuaian dengan jumlah uang yang diterima terkait adanya penambahan jumlah penerima pada tahun 2021 mendatang. Selain itu, data penerima akan diseleksi dengan ketat agar masyarakat kurang mampu dan belum mendapatkan bantuan bisa terakomodir untuk disalurkan bantuan. Berharap seluruh daerah di Indonesia bisa bersinergi dengan baik terkait BST dari Kemensos. Tentu tujuan utamanya adalah agar masyarakat benar-benar mendapatkan manfaat yang maksimal dan optimal dengan adanya bantuan ini. Lalu pemerintah desa kelurahan seprovinsi Lampung patut senang karena pasalnya penyaluran bantuan dana dukungan meningkatkan administrasi pemerintah desa dan kelurahan akan segera dilaksanakan pada besarnya bantuan yang diberikan kepada masing-masing desa kelurahan yang mengalami peningkatan dari sebelumnya sebesar 5.300.000. Dalam rapat persiapan pelaksanaan penyaluran bantuan dana dukungan peningkatan administrasi pemerintah desa kelurahan di ruang asisten Bidang Pemerintah Provinsi Lampung, Rifki Widiana, menjelaskan pemerintah Provinsi Lampung telah menyiapkan dana sebesar 14,784 miliar 84 juta rupiah kelurahan untuk Provinsi Lampung. Dalam pelaksanaan penyaluran bantuan dana ini nanti dilaksanakan dengan mekanisme transfer ke rekening desa, pakon kampung, kelurahan melalui Bank Lampung dengan sebelumnya melakukan evaluasi nama-nama dan nomor rekening desa dan kelurahan terkait data nama penjabat dan masa bakti jabatan, kemudian cross check data ke kode wilayah sesuai Permendagri nomor 56 2015 tambahnya. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Biro Otonomi Daerah Chandri menambahkan rincian kabupaten di Provinsi Lampung yang akan menerima bantuan adalah Lampung Selatan dari 17 kecamatan, kelurahan 256 desa, dana bantuan sebesar terdiri dari 28 kecamatan, 10 kelurahan, 301 desa. Jumlah bantuan sebesar 1,741.600.000. Lampung Utara terdiri dari 23 kecamatan, 15 kelurahan dan 22 desa dengan total bantuan sebesar 1,383,200.000. Lampung Barat terdiri dari 15 kecamatan, 5 kelurahan dan 31 desa dengan jumlah bantuan 761,600.000. Tulang Bawang terdiri dari 15 kecamatan, 4 kelurahan dan 147 desa dengan total 191 desa dengan total bantuan 845,600.000. Tanggamus dari 20 terkait keseimbangan posko gugus tugas rumah sakit atau puskesmas sesuai arahan pemerintah pusat, gubernur dan rangka pencegahan penanganan COVID-19, Pemkab Lampung Tengah bekerjasama dengan Forkompimda hingga saat ini sudah terbangun 10 posko di perbatasan wilayah Lampung Tengah dan 11 posko di pasar daerah dan
pasar desa. Penyaluran tersebut merupakan keputusan pemerintah dengan dasar sejumlah kriteria, diantaranya indeks pembangunan desa dan letak geografis keputusan pemerintah mengenai kemudian ditindaklanjuti kepala daerah melalui peraturan bupati, di mana untuk Kabupaten Lampung Tengah Pergub tersebut saat ini masih dalam proses perumusan. Dalam prosesnya, mekanisme penyaluran DD tersebut dilakukan melalui 3 tahapan. Pada tahap 1. Baik, sekiranya segitu saja saya akhiri. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.